Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah melanjutkan ibadah siam di puluhan terakhir, di saat-saat akhir kali ini. Dan kita lanjutkan mungkin kajian singkat di terakhir ini terkait bagaimana kita berusaha memperkuat semangat kita untuk bisa melanjutkan hasil dari pembinaan di bulan Ramadan selama sebulan penuh nanti bisa kita terapkan di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal dan bulan selanjutnya. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, setiap ibadah pasti ada dua dimensi yang harus senantiasa kita jaga keseimbangannya. Dimensi ilahiyah hablum minallah dan dimensi insaniyah hablum minannas. Ketika seseorang senantiasa memelihara keduanya imbang, insya Allah sudah memasuki jalan yang bisa menghindarkan diri dari kehinaan dimanapun mereka berada. Karena Allah menegaskan Allah akan memberikan kehinaan kepada hambanya ketika hanya berat sebelah, hanya ibadah saja itu juga tidak bagus, muamalah saja juga tidak bagus, apalagi dua-duanya tidak ada. Oleh karena itu di kajian singkat, di kajian terakhir ini, marilah kita kaji firman Allah dan juga sabda Rasulullah. Yang pertama terkait firman Allah, kita lihat dalam surat ketiga ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Mereka akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka mau berpegang pada tali hubungan dengan Allah melalui ibadah dan muamalahnya. Yang ditekankan adalah hablum minallah, yakni ibadah-ibadahnya yang sifatnya dimensi ilahiyah. Wa hablum minannas, dan hubungan baik dengan sesama manusia yang ditekankan yakni muamalahnya. Ini adalah jalan untuk menghindarkan diri dari kehinaan dimanapun berada. Oleh karena itu di akhir-akhir Ramadan ini kita memperkuat tekad kita, pembiasaan ibadah kita, sekaligus memperbaiki muamalah kita, hablum minannas. Maka kalau usai Ramadan biasanya ada tradisi halal bihalal, ini dalam rangka bagaimana menyeimbangkan setelah sebulan penuh kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, nanti diimbangi dengan di Syawal itu memperbaiki hubungan dengan manusia. Nah ini harapannya nanti keseimbangan keduanya bisa terpelihara. Ketika manusia itu hanya memperbaiki ibadah kepada Allah, ternyata ini hal yang sangat berbahaya. Maka kalau kita simak salah satu sabda Rasulullah, yang Rasulullah itu ketika di hadapan para sahabat bertanya, wahai sahabat, atadruna mal mufallis atau mal muflis, atau atadruna manil muflis? Ini yang terkenal. Wahai para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?
Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah laisa lahu malun wala dirhamun wala mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dirham atau dinar atau mungkin sesuatu yang dimiliki, padahal mungkin dulu itu kaya raya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata Rasulullah itu menjelaskan yang dimaksud orang bangkrut adalah al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bis sholatin wa bis yamin wa bis zakatin wa ya'ti qadama syatama hadza wa qadama wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Nah, ini Rasulullah menjelaskan yang dimaksud orang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala amal ibadah yang lainnya. Tetapi di sisi lain ternyata ketika datang kepada Allah itu masih membawa masalah yang terkait dengan hak-hak adami. Dia telah melakukan penganiayaan seperti ini, seperti itu, pernah mendolimi saudaranya, mengejek saudaranya, dan lain sebagainya. Maka dalam hadis ini dijelaskan ketika si fulan ini mau dimasukkan surga oleh Allah, ternyata banyak yang datang satu demi satu itu protes. Ya Allah, saya tidak terima kalau si fulan ini engkau masukkan ke surga, karena ketika hidup di dunia dia pernah menganiaya saya seperti ini. Maka ternyata Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil. Kebaikan si fulan tadi diambil seukur dengan kezaliman kepada orang yang datang tadi diberikan. Datang lagi menuntut seperti itu, maka kebaikan si fulan diambil seukur dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang datang tadi, diberikan kepada yang dulu pernah dizalimi. Datang lagi sampai akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan pahala yang dibawa si fulan tadi itu habis. Ternyata apa? Meskipun habis masih ada beberapa yang datang. Maka ketika masih ada yang datang, orang yang pernah dizalimi di dunia dari mungkin hak-haknya, pernah diejek dan lain sebagainya, maka keburukan yang dianiaya dulu diambil seukur dengan perbuatan si fulan. Sampai apa? Akhirnya kebaikannya habis, malah dapat tambahan keburukan dari orang yang pernah dizalimi. Akhirnya si fulan didorong masuk ke neraka. Nah, inilah hal yang sangat membahayakan. Di lain hadis, Rasulullah juga pernah bersabda dan juga memerintahkan, mangkana indahu madlumatun li ahihi min irdihi au min syai'in fal yatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun ingkana lahu amalun sholihun ukhidha minhu biqadri madlumatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Barang siapa yang pernah menganiaya, berbuat tidak baik kepada saudaranya ketika masih hidup di dunia,
apapun bentuknya mengenai hak-hak yang kaitannya dengan hartanya maupun kehormatannya, maka hendaklah dia itu segera mohon dihalalkan, minta diislahkan, minta disahkan sebelum datang hari yang hari itu tidak berlaku banyaknya harta, banyaknya uang, tingginya kedudukan jabatan. Kalau tidak dihalalkan ketika masih hidup di dunia, minta islah, minta maafnya, minta diperbaiki atau berbaikan dengan orang tersebut, maka kebaikan yang dimiliki nanti akan diambil seukur dengan perbuatannya kepada yang diperlakukan. Sampai kalau kebaikannya habis, nanti keburukan yang dianiaya itu akan ditanggung oleh orang yang melakukan. Nah, inilah jamaah hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Ini hal yang tentu menjadi perhatian kita. Maka di akhir-akhir Ramadan ini tentu kita memperbaiki hubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain bagaimana kita juga berusaha memperbaiki, membangun komunikasi silaturahmi dan juga hubungan dengan sesama manusia, dan juga berusaha meminta islahnya, minta ikhlasnya. Kalau kaitan dengan kehormatan ya minta maaf, kalau kaitan dengan harta minta dihalalkan sebelum kematian kita, sebelum datangnya hari yang mungkin harta benda, uang tidak berharga. Nah, inilah yang barangkali perlu kita perkuat sehingga kembali keseimbangan keduanya itu harus kita jaga. Di bulan Ramadan ini perintah Allah adalah siam, itu adalah dalam rangka hablu minallah. Di sisi lain dari siam ini ada pelajaran kita harus berempati kepada sesama manusia. Maka harus membangun kebaikan yang harus kita lakukan, yaitu setelah empati merasakan laparnya tidak makan, hausnya tidak minum. Ini bagaimana tumbuh empati, simpati untuk suka berderma, termasuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, inilah yang harus kita lakukan sehingga kita terhindar dari kehinaan dimanapun kita berada, dengan cara membangun hablum minallah, ibadah dengan baik, dan juga membangun hubungan dengan manusia hablum minanas dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan tentu selama ini saya menyampaikan kajian singkat, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan ibadah kita, siam kita, sholat lail kita, tadarus kita, zakat, sedekah kita di Ramadan ini Allah terima menjadi amal-amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang akan datang. Dan tentu antara Ramadan kali ini sampai Ramadan besok, harapannya nanti bagaimana kita bisa tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.